memegang kita dengan segala keteguhan dan kekuatannya. Sehingga kita akan menghadapi segala perkara dengan bersama Tuhan yang hidup. Malam hari ini seperti yang saya sambutkan tadi, kita akan berbincang tentang Allah itu kasih dalam kekudusannya bersama hamba Tuhan, Pak Pendeta Agus Sunario. Mungkin bisa disapa dulu cuma. Shalom Colors, Tuhan berkati. Haleluya. Oke. Pak Agus, apa maksud tema kita malam hari ini tentang bicara Allah itu kasih di dalam kekudusannya? Sebab biasanya orang selesai ketika mau menyebut Allah itu kasih. Kenapa sekarang ada embel-embel, ada tambahannya tentang di dalam kekudusannya? Mungkin bisa dijelaskan kepada Colors di mana mereka berada hari ini. Ya, kekasih-kasih kekudusan menuntut dosa harus mati. Sekali lagi, kekudusan menuntut dosa harus mati. Tetapi kasih memberikan pengampunan dosa. Nah, ini sesuatu yang hari ini akan coba kita bahas agar kita memahami bahwa Allah itu kudus, Dia benci dosa, tetapi dalam kasih-Nya Dia mengampuni saya dan saudara yang berdosa. Kira-kira begitu, Pak. Oke. Nah, mungkin bisa dijelaskan dengan fakta-fakta, data-data yang ada dalam Alkitab tentang bicara Allah yang kudus Allah yang kasih itu dalam kekudusan ya Pak Pendeta. Baik, saya akan memulai dengan salah satu contoh bagaimana Allah yang kudus itu ketika seorang nabi besar bernama Yesaya melihat kekudusan Tuhan, dia melihat dirinya sebagai orang yang tidak layak sesungguhnya. Dalam Yesaya pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, Colors di rumah bisa buka Alkitab. Sekali lagi Yesaya pasal 6 ayat pertama sampai dengan ayat 6, Alkitab mencatat begini. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Ayat yang ketiga berkata, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Ini kelihatannya Yesaya sedang melihat sebuah ibadah di surga, melihat bagaimana puji-pujian dan penyembahan kepada Allah yang kudus itu. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Kita lanjutkan sampai ayat 8. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku. Utuslah aku. Jadi kita lihat sebelum Yesaya melihat keagungan ibadah di surga, melihat kekudusan Tuhan, dia ini sudah bernubuat. Ini kan sudah pasal 6 ini. Padahal mulai dari pasal pertama sudah diceritakan bahwa Yesaya itu sudah bernubuat, sudah menjalankan tugas kenabiannya. Tetapi ketika pasal 6 Alkitab mencatat melihat bagaimana surga sedemikian rupa Allah yang kudus itu. Kemudian Yesaya menyadari bahwa dia adalah orang yang najis. Makanya dia berteriak, celakalah aku. Aku ini orang yang najis bibir. Begitu kira-kira. Jadi kita lihat ternyata ketika orang melihat yang kelas nabi besar pun ketika melihat kekudusan Tuhan, dia bukanlah orang yang apa-apa. Kira-kira begitu. Oke. Jadi Nabi Yesaya sebelum melihat kekudusan Tuhan, dia sebenarnya sudah bernubuat, melakukan pelayanan yang hebat ya. Betul. Tetapi ketika melihat kemuliaan Tuhan, dia sadar bahwa kekudusan Tuhan itu begitu dahsyat dan luar biasa. Nah inilah yang seharusnya mungkin dialami oleh gereja Tuhan ya Pak Pendeta ya. Betul, Pak. Bahwa melihat Tuhan bukan hanya
kehebatan, kedahsyatannya, tetapi juga kekudusannya ya. Ya. Nah, artinya sikap apa yang harus kita miliki untuk bisa menyadari bahwa Allah itu kasih dalam kekudusannya, Pak Pendeta? Baik. Nah, sekarang sebelumnya saya akan sampaikan sedikit karena banyak orang yang mungkin nggak terlalu paham dengan serafim. Serafim adalah makhluk surga yang hanya sekali disebut dalam Alkitab, kitab Yesaya pasal 6 ini. Banyak orang yang juga menyamakan ini dengan kerubim. Nanti di kitab Wahyu ada kerubim. Nah, kata serafim ini diterjemahkan sebagai ular terbang yang berapi-api. Karena kata serafim itu kata tunggalnya adalah saraf yang dipakai dalam Bilangan pasal 21 ayat yang ke-6 ketika bunyinya begini, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Jadi kata saraf itu artinya ular dan serafim itu kata bentuk jamaknya tetapi diterjemahkan dengan ular terbang yang berapi-api. Saya tidak tahu apa hubungannya dengan legenda ular naga di Tiongkok. Tetapi yang jelas Yesaya menggambarkan dan ini yang menjadi kemudian sebuah tindak lanjut karena Yesaya menyebut dengan seorang serafim. Nah, kata ini yang kemudian menjadi tradisi Israel dan juga tradisi gereja Kristen hari ini menggambarkan malaikat itu seorang seperti manusia yang memiliki sayap, tentu 6 sayap, satu untuk tutup kaki, satu untuk tutup muka, satu untuk terbang. Jadi ini dasarnya. Pasang apa ya? Iya, sepasang masing-masing. Nah, kemudian ketika Yesaya menyadari kenajisannya, maka dia berkata, aku najis. Lalu seorang serafim, makanya ini sekali lagi seorang serafim, itu yang datang mengambil bara api dengan sumpit meletakkan di mulut Yesaya dan Alkitab mencatat, engkau sudah diampuni dari dosamu. Jadi kira-kira dalam kasih Allah yang luar biasa, dia bisa atau Allah mau menerima orang-orang yang berdosa. Jadi saya mau sampaikan kepada hamba-hamba Tuhan, saudara yang dipakai oleh Tuhan, jangan berpikir saudara pasti baik. Sadari Yesaya yang hebat sekalipun ketika melihat kemuliaan Tuhan, dia melihat dirinya sebagai orang yang najis. Dan kalau seandainya Tuhan itu seperti saya, kemudian lihat Yesaya yang ngomong, celaka aku ini orang najis, maka mungkin saya akan berkata seperti pemahaman saya, iya kamu memang orang najis, nggak layak di depanku yang kudus ini, kira-kira begitu. Jadi ketika Yesaya ngomong aku najis, betul sekali lagi tadi saya sudah sampaikan bahwa kekudusan itu menuntut dosa harus mati. Tetapi kasih memberikan pengampunan dosa. Kalau kita ini seperti Allah itu seperti manusia, lihat orang yang nggak layak datang kepada kita, orang itu berdosa, nggak tahu terima kasih, rasa-rasanya udah nyalah kamu, habislah kita. Tetapi kita mengucap syukur karena kita memiliki Allah yang penuh kasih itu. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 dan ayat 8 berkata begini. Ini yang nanti menjadi dasar kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat 8-nya menyampaikan begini. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Nah di sini Pak Pendeta, kita seringkali berpikir bahwa Allah itu punya kasih. Itu tidak salah. Allah itu sumber kasih, itu tidak salah. Tetapi kita lupa bahwa Allah itu adalah kasih. Ilustrasinya jadi beda tuh Pak ya? Beda Pak. Ilustrasinya begini. Saya Agus Sunaryo, mungkin saya punya uang. Saya bisa bagi kepada seseorang. Karena saya punya uang, maka ketika saya bagi untuk saya belanja, lama-lama uangnya habis. Tetapi kalau Agus Sunaryo yang datang membantu orang dengan tenaga, meskipun sudah lemah, sudah capek, tetap namanya Agus Sunaryo yang bantu. Jadi Allah itu tidak salah kalau Allah itu memiliki kasih, tetapi tidak tepat karena Allah itu adalah kasih. Kalau Allah hanya sekedar memiliki kasih, maka ketika kasihnya dibagi-bagi, lama-lama akan habis. Tetapi karena dia adalah kasih,
meskipun dia bagi sampai kapanpun, ya tetap dia adalah kasih itu sendiri. Jadi kalau tadi sempat disinggung bahwa kalau kita tidak punya kasih, maka kita tidak mungkin mengenal Allah ya Pak ya? Tidak mungkin mengenal Allah. Nah, mungkin bisa dijelaskan dengan lebih detail terperinci kepada callers, maksudnya seperti apa supaya kita sadar bahwa selama ini kita sungguhnya mengenal Allah atau tidak. Dengan balancing checknya itu kita punya kasih apa enggak gitu Pak. Ya. Jadi callers yang diberkati oleh Tuhan, orang yang tidak mengenal kasih, tidak memiliki kasih, maka dia tidak mengenal Allah. Karena Allah adalah kasih itu tadi. Nah, sekali lagi, tadi kalau kita bundling dengan kekudusan Tuhan, kekudusan itu sebenarnya menuntut kita harus mati. Karena kita penuh dengan dosa. Makanya hukum Taurat itu tidak ada satupun yang bisa menggenapinya. Saudara bayangkan kalau seandainya kita masih hidup seperti zaman Taurat. Maka berapa banyak orang yang bisa selamat. Karena kita hari ini lagi nonton seperti ini semuanya baik-baik loh. Karena kita sedang menonton firman Tuhan. Tetapi 5 menit atau 10 menit atau 30 menit setelah acara ini selesai, itu bisa berubah. Dari kondisi surga yang baik-baik dalam rumah tangga, dalam pergaulan, itu bisa berubah. Cara berpikir kita yang tadinya baik-baik, itu pun bisa berubah. Nah, aplikasi dari Allah adalah kasih. Kasih ini kita nikmati pada perjanjian baru. Karena ketika perjanjian lama, Alkitab mencatat setiap orang yang bersalah harus, sekali lagi, harus membawa korban. Penebus dosa, penebus salah, dan lain sebagainya. Saya nggak bisa bayangin, kalau satu hari saya berbuat dosa berapa kali, maka berapa kali juga saya harus mempersembahkan korban. Sehingga para imam besar melakukan tugasnya, para imam melakukan tugasnya untuk mempersembahkan korban itu. Berbeda dengan zaman hari ini, ketika Allah menyatakan kasih-Nya, dan ini sekali lagi harus kita pahami, sehingga ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, maka Yesus berkorban satu kali untuk selama-lamanya. Dan hanya orang yang mengenal akan korban kematian Kristus inilah yang kemudian dapat mempraktekkan kasih. Karena begini Pak, ada kan pernah kita dengar, Bapak Gembala juga sering sampaikan di atas mimbar, kita bisa memberi meskipun tidak mengasihi. Tetapi kita tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Nah, bentuk kasih Allah itulah yang sebenarnya harusnya kita aplikasikan dalam hidup kita karena kita mengenal kasih Allah. Karena Allah yang telah mati bagi saya dan saudara, Allah yang telah mati karena dosa-dosa kita, maka seharusnya kita mengucap syukur untuk apa yang Tuhan kerjakan hari ini. Nah, apakah setelah itu kemudian kita bebas berbuat apa saja karena kita sudah percaya kepada Kristus? Tentu tidak. Karena jelas Alkitab mencatat ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita tidak bisa bebas hidup menurut kehendak kita harus meneladani Kristus seperti Paulus pernah katakan, teladani aku seperti aku meneladani Kristus. Kristus itu kasih, maka mau tidak mau kita harus mempraktekkan kasih itu. Sebab kalau kita cuma tadi seperti saya katakan bisa memberi, mungkin tidak mengasihi, tetapi ketika kita mengasihi, maka pemberian kita memiliki sesuatu yang berbeda. Kira-kira begitu, Pak. Oke, Pak Pendeta. Hari ini kita dikuatkan dan diingatkan kembali bahwa ternyata paralitas kasih kita kepada Tuhan menjadi ukuran kita mengenal seberapa intim dan karibnya Tuhan. Kita tidak mungkin dikatakan mengenal dengan intim Tuhan atau Bapa di surga kalau kita nggak punya kasih. Nah, oleh sebab itu tidak heran makanya kekristenan dikenal dengan yang namanya kasih. Jadi ini adalah sebuah refleksi yang nyata bahwa kita mengenal Allah itu bergantung sangat ditentukan kita punya kasih atau tidak ya. Nah, yang kedua bicara pertanyaan kita pada malam hari ini tadi adalah bicara kekudusan.
hubungannya kasih dan kekudusan itu seperti apa? Sebab ada sebuah pandangan yang agak sedikit jadi dilema. Kalau kita lihat bahwa Allah itu kudus dalam perjanjian lama sangat kental sekali, yang salah dihukum. Ya, betul. Nah sekarang kalau kita implementasikan dalam perjanjian baru, Allah itu kasih dalam kekudusan. Kenapa Allah dalam perjanjian baru ketika kita bersalah, dia menyerahkan anaknya untuk penebusan bagi kita, Pak. Iya. Jadi sekali lagi kekudusan, arti dari kudus itu kan sebenarnya sesuai dengan sasaran. Dan kudus itu dipisahkan sehingga Allah yang maha kudus itu tidak mungkin bersahabat dengan dosa, dan Alkitab mencatat dengan jelas salah satu yang tidak dapat dikompromi atau dilakukan oleh Allah adalah dosa. Dan dalam kondisi keberdosaan inilah sebenarnya kita bisa membandingkan antara kekudusan Allah dengan keberdosaan kita seperti Yesaya tadi. Kalau kita hidup seperti perjanjian lama, yang salah hukum, kita sekali lagi habis. Tidak punya kesempatan seperti saya hari ini bisa duduk seperti hari ini. Saya pikir saya tidak akan punya kesempatan. Tetapi karena Allah mengasihi, maka di dalam kekudusan itu, menerapkan kekudusan itu, Allah juga tetap menerapkan kasihnya. Tadi saya sudah sampaikan, kudus itu menuntut kematian dosa. Tidak ada kompromi dengan dosa. Tetapi kasih menuntut untuk mengampuni dosa. Sehingga manusia, sekali lagi kalau hanya Allah itu menitik beratkan pada hukum, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi karena kasih setianya Allah, maka Allah mengaruniakan putranya yang tunggal tadi, mati, bangkit kembali, dan sekarang menjadi juru syafaat, pesyafaat, pembela kita. Sesungguhnya karena kita berada di dalam perlindungan atau di dalam Kristus itulah, maka Allah tidak lagi melihat saya, tidak lagi melihat Pak Pendeta, tidak melihat lagi Kolers. Karena kalau Allah melihat Kolers, melihat saya, kita ini penuh dengan kesalahan. Sekali lagi tadi sudah saya sampaikan, hari ini kita lagi duduk di depan alat elektronik kita masing-masing, kita lagi baik-baik, tapi tidak tahu kemudian ketika keluar kita dari tempat ini ada saja yang membuat hati kita kesel. Dan ketika kita lampiaskan itu, wah itu rasa-rasanya Allah akan segera selesaikan itu. Tetapi karena kasihnya, Yesus berkata, itu anakmu, dan kita berada dalam naungan darah Kristus. Sehingga ketika kita berada dalam darah Kristus, seperti kalau seandainya saya taruh bunga yang kalau saya cabut ini tidak memiliki arti apa-apa, tetapi ketika saya taruh dalam laptop ini, kemudian laptop saya tutup, maka bunga atau bagian bunga ini tidak lagi kelihatan, yang kelihatan laptopnya. Jadi orang ketika menerima, bukan menerima serpihan bunga ini, tetapi menerima laptopnya. Demikian juga dengan Allah, di dalam kekudusan itu, maka dia atau Allah melihat Kristus yang menaungi kita. Ini sebenarnya yang mendorong saya untuk menyembah Tuhan. Yang seharusnya mendorong kita semuanya untuk menyembah Tuhan. Jadi bukan penyembahan atau menyembah terlebih dahulu. Tetapi karena kita membangun hubungan, kita percaya kepada kasih Allah. Seperti kemarin Ibu Gembala sudah pernah sampaikan di sini bagaimana kita mengenal Allah. Dan ketika kita bisa mengenal Allah yang mengasihi kita di dalam kekudusannya, yang tidak mau kompromi dengan dosa, yang seharusnya kita selesai, tetapi karena kasihnya itu, maka saya dan Koler semuanya ada di tempat ini karena pengenalan Allah itu. Kemudian Allah yang mengasihi itu membuat saya dan saudara bisa seperti hari ini. Jadi sekali lagi sepertinya kita menemukan sebuah kebenaran, konfirmasi dengan apa yang disampaikan Ibu Gembala. Ternyata Tuhan itu mempunyai dua sisi mata koin yang agak sedikit berbeda ya. Kelihatannya berbeda. Satu sisi kasih, satu sisi kekudusan. Ya. Nah kalau orang Kristen hanya mengenal Allah itu kasih, maka cenderung dia akan menjadi orang Kristen yang sembrono ya. Betul, menggampangkan keselamatan. Betul. Tapi kalau kita hanya sekedar bicara Allah itu menekankan kekudusannya, maka kita akan menjadi orang Kristen yang legalistik ya, karena dibangun dengan ketakutan ya. Wah luar biasa hari ini. Intimidasi.
Luar biasa, hari ini kita mendapatkan pencerahan yang hebat seperti apa yang disampaikan Ibu Gembala kemarin. Hari ini kita melihat bahwa Tuhan itu dua sisi mata uang yang sama-sama hebat. Yang pertama kasih yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dosa. Tetapi juga Allah yang sama adalah Allah yang hidup dalam kekudusan. Yang tidak mentolerir setiap kesalahan. Jadi kalau orang Kristen, kalau semua hanya mengenal Allah itu kasih, maka kita akan menyepelekan Tuhan, hidup dengan sembrono karena kita punya konsep apapun dosa kita akan diampuni oleh Tuhan. Sehingga kita kehilangan kedewasaan kita untuk bertanggung jawab terhadap hidup kita. Sebaliknya kalau kita hanya memahami Allah itu Allah yang kudus, yang menghukum yang salah, maka kita akan jatuh dalam kekristenan yang legalistik. Artinya kita melakukan segala sesuatu karena spiritnya ketakutan. Dan hari ini saya rasa terjadi loh Pak. Banyak orang berajin beribadah, berbakti kepada Tuhan, kasih persembahan, persepuluhan. Alasannya takut masuk neraka ya Pak ya. Iya, bahkan akhir zaman orang ketakutan, padahal seharusnya akhir zaman justru menjadi harapan kita semuanya karena kita mau ketemu dengan Kristus. Oke, mungkin ada closing statement dari Pak Agus untuk Colors supaya dapat menyimpulkan semua pembicara kita pada malam hari ini. Sebab itu, Colors yang diberkati Tuhan, siapa lagi yang sanggup melakukan semua ini selain bersama dengan Kristus? Saya berbahagia. Colors semuanya berbahagia karena kita mengenal Kristus. Oleh sebab itu menyembah bukan lagi sebuah keterpaksaan seharusnya. Karena ketika kita mengenal Allah yang mengasihi kita, maka menyembah itu merupakan ucapan syukur kita. Kita bersuka cita seperti Tuhan pernah berkata ketika engkau datang kepada Tuhan dalam kitab Ibrani, jangan datang dengan roh ketakutan karena Tuhan memberikan roh keberanian. Kita bisa gagal hari ini. Kita bisa gagal besok. Kita bisa gagal besoknya lagi. Tetapi percayalah di dalam iman kepada Sang Kasih membuat saudara yakin akan pengampunan yang membuat kita bisa bangkit kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Ya, kita mendapatkan penjelasan yang begitu tajam malam hari ini bahwa kasih dan kekudusan hari ini ternyata tidak bisa dipisahkan. Karakter ilahi yang berjalan secara bersamaan ya. Oleh sebab itu mari jadi orang Kristen yang menyadari Allah penuh kasih, tetapi kita juga orang Kristen yang dewasa untuk menjaga hidup kita dengan baik ya. Mari kita